Dari hobi mancing ke bisnis kuliner. Bagi mancing mania atau penyuka olahraga pancing, nama Kadek Suryadi niscaya tidak asing lagi di Pulau Bali. Bahkan di kalangan pemancing Nusantara. Ya, Kadek Suryadi ini memang salah satu master atau senior pemancing dari Bali. Beberapa kali lomba mancing di tengah samudera yang diikutinya akan mengharumkan namanya sebagai juara. Terbaru adalah lomba mancing Piala Presiden. Dia berhasil menggondol juara bersama timnya dari Bali. Hadiah yang digondolnya pun tak main-main, sampai 150 juta rupiah. Bermula dari sebuah hobi, akhirnya menjadikan Kadek Suryadi asal desa Singapadu Gianyar ini menjadi seorang senior dalam dunia pancing memancing. Kalau dalam istilah dunia pancing, ayah dua anak ini telah menjadi master, yakni jigging master sesuai keahliannya. Guna menjadi seorang pemancing master seperti sekarang ini, tentu memerlukan perjalanan panjang. Nyaris kehidupannya selalu berada di laut lepas. Seperti pengakuannya, bila 3 hari saja tidak mengarungi lautan untuk memancing, ada sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Tahun kemarin ada turnamen internasional, jadi Piala Presiden. Jadi kebetulan tim Bali, kita mewakili tim Bali dapat juara umum 1. Mancingnya itu dinilai itu berat ikan, Pak. Jadi ada beberapa jenis ikan yang kita perebutkan. Dan juga waktu di Manado itu turnamennya 2 hari, selama 2 hari. Jadi start di Likupang 1 hari, nanti malamnya istirahat di Biaro. Setelah itu hari kedua kita mancing lagi full sampai sore. Jadi closingnya di Manado, di kota Manado. Jadi kebetulan tim kita, tim Bali, dapat skor nilai tertinggi. Jadi belum terkalahkan. Jadi beratnya semua, banyaknya ikan. Jadi kita menangkan juga. Mancingnya dari kecil, Pak. Dari sebelum SD, dari TK udah suka mancing. Cuman serius mancingnya itu sekitar mungkin 25 tahun yang lalu ya kita start. Jadi teknik mancing juga ada banyak ya, ada banyak. Kebetulan kita menekuni di sport fishing. Sport fishing sekarang ini sangat digemari sama pemancing di Indonesia, Pak. Ya. Akhir sebenarnya tidak ada yang hebat di dunia mancing, Pak. Jadi mancing itu juga faktor luck, faktor keberuntungan ya. Tapi kalau teknik mancing sama alat pancing memang perlu kita pelajari ya. Jadi teman-teman mancing di Bali, kita start dulu dari komunitas. Dulu saya pernah di Dewata Fishing, awal mulai bangun itu sekitar 2012-2013 ya. Kebetulan pas ada turnamen besar di Bali, itu namanya Sanur Festival Fishing Turnamen. Kebetulan saya pribadi dapat juara 1, mungkin teman-teman kenalnya dari sana banyak. Bagi suami Nyoman Ayu Rikiani, memancing ini sebetulnya adalah olahraga hobi. Untuk itulah saat ditanya memancing memerlukan biaya mahal karena peralatannya tidak ada yang murah, Kadek Suryadi menyatakan itu semua relatif. Bagi yang pemula dan bermodal sedikit, tentu bisa dilakukan di muara laut. Demikian pula tingkatan lainnya, sehingga teknik yang digunakannya pun berbeda-beda. Itu ada mungkin 3 kategori ya, ada yang namanya casting, itu casting, nge-cast, terus ada jigging, ada popping. Jadi saya sebenarnya lebih menikmati jigging, Pak. Orang kenal mungkin saya tuh jigger ya, teknik jigging. Tapi juga yang teknik lain saya suka juga. Pokoknya mancing saya suka. Untuk start jadi pemancing mungkin yang pertama kita mau mancing di mana? Spot dulu, Pak. Jadi spotnya kita harus lihat dulu, nanti baru menyesuaikan dengan alatnya. Jadi biasanya kalau pemula dia pasti cari spot yang aman dulu, mungkin muara atau laut-laut yang tidak terlalu berombak. Karena ada beberapa pemancing suka mancing, tapi dia mabuk laut. Jadi itu juga masalah ya. Jadi startnya main ringan dulu, yang dekat-dekat dulu. Nanti setelah menikmati, setelah ini baru upgrade lagi, Pak. Biasanya kita belajar mancing itu dari teman, dari komunitas. Kalau sekarang sudah ada media sosial, lebih gampang lagi ya. Kita bisa tidur, bisa buka YouTube atau nonton TV ya.
Jadi informasi-informasi tentang teknik mancing atau alat mancing sekarang sudah gampang sekali. Atas ketekunan dan konsistennya dalam dunia pancing memancing, mengantarkan Kadek Suryadi yang pekerjaan dasarnya adalah seorang pengusaha perak di desanya, mulai beralih ke dunia bisnis pancing. Dia pun membuka toko peralatan pancing setelah mendapatkan kepercayaan dari sebuah brand atau merek alat pancing nasional. Tak ayal, kemampuan dan pengalamannya memancing membuat usahanya berkembang dan nyaris setiap pemancing di Bali akan kerap menjadikan tokonya di Jalan Ide Bagus Mantra sebagai tempat konsultasi sekaligus berkumpul bagi para pemancing di Bali. Dulu saya tidak pernah kepikiran untuk buka bisnis alat pancing ya, karena saya sering pakai dan suka beberapa brand yang saya pakai sendiri. Kebetulan dipercaya sama Big Boss di Jakarta. Itu juga ketemu di turnamen di Maluku waktu itu. Jadi karena saya pakai brand itu, jadi dipercaya untuk pegang satu brand namanya Jigging Master, Pak. Olahraga hobi yang ditekuni Kadek Suryadi ini bisa berkembang seperti sekarang, bahkan menjadi ajang membuka bisnis toko, tentu juga tak lepas dari dukungan keluarga, terutama sang istri. Meski awalnya sang istri mengaku khawatir karena bila sang suami telah berada di tengah laut untuk menyalurkan hobinya, dia kerap kehilangan kontak untuk beberapa hari. Perasaan khawatir itu perlahan mulai hilang dan kini sepenuhnya mendukung kegiatan sang suami. Karena Tiang awalnya pacaran kita sudah lama, Pak ya. Terus dari awal memang dia hobinya mancing. Banyak hobi sebenarnya yang dia punya. Biliar, terus bebedelan, senapan, gitu. Cuman terakhir dia ketemu mancing ini, yang lihat lebih banyak positifnya. Mungkin tahu judi juga, kayak anak-anak muda zaman dulu nih kok. Terus dugem, yang lihat yang paling aman, yang lihat sama Niki mancing, walaupun pertama-tamanya khawatir. Karena ke laut kita nggak tahu cuacanya seperti apa, terus kadang mendadak ada angin, nggak bisa dihubungi. Pertamanya was-was, khawatir, tapi lama-lama semakin canggih alat-alat, video call sudah ada, telepon sudah ada, gampang, sudah lebih terbiasa. Pemirsa, dari hobi memancing kemudian membuka toko alat pancing tidak membuat jalan kreatif Kadek Suryadi berhenti sampai di sana saja. Dia kemudian berpikir bagaimana memanfaatkan ikan-ikan hasil pancingan bersama tim, bahkan para mancing mania bisa dinikmati masyarakat non-pemancing. Dari sanalah akhirnya dia membuat usaha kuliner, khusus menampung ikan hasil pancingan para nelayan atau pemancing mania. Warung itu dinamakan Warung Pizarro, berlokasi di Jalan Ide Bagus Mantra, berdampingan dengan toko alat pancing. Warung yang dibuka saat COVID-19 sedang merebak luas. Hanya ingin fokus menyajikan menu ikan segar hasil pancingan para nelayan. Dengan demikian, para pemancing akan memiliki pangsa pasar yang jelas. Demikian juga, pengunjung akan bisa menikmati olahan ikan segar langsung dari laut oleh para pemancing. Warung Pizarro ini dibangun tahun 2019, kita rencana mau bukanya 2020, tapi pas mau buka kebetulan ada corona ya, jadi kita sempat break dulu, istirahat, nunggu sampai pariwisata buka. Jadi 2020 September sesuai dengan arahan Pak Gubernur, katanya mau dibuka pada saat itu. Nah, kita udah persiapkan tenaga, semua persiapan, tapi akhirnya belum dibuka juga. Kita memaksakan diri untuk buka dari 2020, Pak. Kita ke lokal, ke domestic market ya, karena waktu itu belum dibuka, bandara belum dibuka. Tapi setelah sekarang bandara dibuka, jadi customer kita sudah mulai 50-50. Kebanyakan orang bule yang masuk ke sini pasti masuk lagi, Pak, pasti datang lagi. Usaha ini kita buka bagaimana dari hobi
mancing itu bisa menghasilkan uang, membawa positif ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa menikmati hasil pancingan teman-teman kita, dan ikan segar itu betul-betul sehat dan rasanya enak, dan itu kita mau sampaikan ke masyarakat bahwa Bali, khususnya Indonesia pada umumnya, kita masih sangat kaya dengan hasil laut kita, Pak. Meski saat awal buka, suasana COVID sedang merebak luas, tidak membuat Kadek Suryadi bersama istrinya menutup usaha warung Pizarro yang dirintisnya. Dia pun tetap mempekerjakan staf yang telah direkrutnya. Hal ini terjadi karena sangat terbantu dengan usaha toko pancing yang dibuka lebih dulu, di mana saat COVID tersebut malah orang yang ingin memancing meningkat tajam. Awalnya karena saya seorang pemancing, jadi kita dapat ikan segar, tapi tidak tahu cara masaknya, dan kita makan cukup untuk keluarga. Kadang saya juga kalau makan keluar untuk seafood, kadang-kadang kecewa, Pak. Kadang-kadang ikan sudah lama bulanan di freezer, jadi kita makan itu sudah kurang sehat. Karena kita tahu betapa enaknya, berapa bermanfaatnya ikan segar. Jadi warung ini dibuka dengan konsep ikan dari laut, pagi dipancing, malam dihidangkan. Beberapa masakan khas, terutama di ikan bakar Pizarro. Ikan bakar Pizarro itu kita pakai filet, jadi dagingnya tanpa tulang. Itu bahannya ikan-ikan ukuran size 5 kilo ke atas sampai 15 kilo. Dan itu ikan-ikan super yang kita beli karena kita tahu mana ikan yang bagus dari pemancing. Kita pakai jenis ikan ruby snapper, hammerjack, ada mata lebar, itu ada kerapu, itu di kedalaman rata-rata 100 up, Pak. Sampai ya kalau mata lebar itu bisa di kedalaman 300 meter. Jadi kualitas ikannya luar biasa banget. Yeah. Bisnis ini kita buka pada Corona. Pas mulai Corona kita buka September 2 tahun lalu. Berat sekali perjuangannya. Kalau kita maunya tidak jadi buka, kita sudah 90% hampir rampung. Jadi diskusi berdua bagaimana ini, lanjut atau enggak, ayo lanjut. Yang bilang ayo siap berdua lanjut, kalau memang mau lulus berusaha kita berdua, kalaupun akhirnya nanti gagal, ulang lagi gitu. Dan sampai sekarang ya Hasungkare sudah mulai, Desember kemarin mulai rame. Terus sebelum-sebelumnya masih kita norok. Tapi Hasungkare masih bisa berjalan, percaya. Ini kenapa pengen punya warung, memang dia kalau stresnya dia ini suka masak. Dia yang lebih pintar masak daripada Tiang. Jadi kalau dia stres, dia ada masalah larinya ke dapur masak. Akhirnya dia bilang pengen punya warung, ayo pelan-pelan yang gitu kan. Terus lama-lama buka toko pancing, menerima hasil pancing dari pemancing, buka warung dengan menu hasil pancingan. Itu konsepnya dia, saya dukung sebagai istri. Dengan dibukanya warung Pizarro khusus buat pemasok ikan pancingan, membuat lega para mancing mania. Bagi mereka yang mendapatkan ikan lebih, kini ada tempat untuk menjualnya dengan harga yang sesuai. Karena sang pemilik warung dinilai mengetahui persis apa kelebihan ikan pancingan dan jenisnya. Mancing maunya jual ikan gitu ya, karena dengar-dengar di Pizarro senang dengan ikan tangkapan pemancing fresh, baru kena langsung dikasih es dibawa ke sini supaya ikannya lebih fresh gitu kayak gitu. Kalau dapat ikan yang masuk di Pizarro, saya kasih ke Pizarro, yang nggak masuk jual ke tempat lain gitu. Ini tempat ini sangat mendukung untuk teman-teman kita angler ngumpul menikmati hasil pancingan sambil ngerumpi tentang masalah mancing gitu. Teman-teman ada luar Bali ngumpul lah di sini gitu. Makanya lebih
enak saya bawa ke sini gitu, kalau ikannya yang bagus gitu, ke Pisaro gitu. Jadi dengan adanya warung Pisaro, kita nggak perlu jauh-jauh jual ikan lagi gitu. Kadang-kadang hasil pancingan itu diambil tengkulak itu nih, harganya kurang bagus kadang-kadang. Ya, kalau ada begini kan dia yang punya sudah tahu harga ikan begini berapa gitu, udah pastilah kita nggak gini harganya, nggak banyak fluktuasinya gitu. Ya. Pemirsa, sosok Kadek Suryadi ini memang kini menjadi salah satu inspirasi bagi para mancing mania di Bali. Selain mendulang berbagai prestasi, hobi yang dilakoni sejak kecil akhirnya membuat prestasi, bahkan menjadi ajang bisnis bagi kehidupannya. Dengan demikian, memadukan hobi dengan prestasi bahkan menjadi ladang ekonomi adalah inspirasi yang bisa dipetik darinya.